Kak Elsa dan Kak Heni. Hari ini ketemu adik-adik semua buat kita sama-sama mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Yes, tapi sebelumnya Kak Asia kita mau mengulang ayat hafalan kita minggu lalu, yaitu terdapat di dalam Galatia 6 ayat 9 yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin. Yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan satu pujian kita, yuk. Dalam rencana-Mu Tuhan.
kita lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik dan penuh dengan kasih, kami mengucap syukur hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sementara Tuhan Yesus, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau memberkati hati kami, agar kami melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, jumpa lagi kita di hari Minggu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan telinga kita dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buat sesuatu dulu ya. Tendeng. Di sini Kak Yulia punya sesuatu, kain. Kak Yulia mau tutup mata. Apakah Kak Yulia bisa melihat atau tidak? Setelah Kak Yulia tutup mata ya. Kak Yulia tutup mata dulu. Aduh, kok gelap ya? Kak Yulia enggak bisa lihat apa-apa. Ya, Kak Yulia akan hitung 1-3. Kak Yulia akan buka ya penutupnya. 1, 2, 3. Ya, aduh Kak Yulia senang lagi bisa melihat. Adik-adik kira-kira enak enggak sih kalau kita tidak bisa melihat? Enggak enak ya. Kalau kita mau menulis, kita mau makan pasti susah karena tidak bisa melihat. Nah, firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus itu berjalan sama murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus melihat, oh ada seorang pengemis. Dia tidak bisa melihat. Ada orang buta. Dia butanya itu sejak lahir loh. Jadi waktu keluar dari kandungan ibunya, dari perut ibunya tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa melihat. Nah, kira-kira orangnya senang nggak ya kalau tidak bisa melihat? Susah ya. Kalau mau buat apa-apa nggak bisa, harus dituntun sama orang lain. Kemudian suatu hari ada Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus itu melihat pengemis itu yang buta. Kemudian dia datang mendekati pengemis itu. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kemudian tapi waktu Tuhan Yesus dekati pengemis itu, orang buta itu, murid-muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu karena dia buta karena kesalahannya sendiri, dosanya sendiri, atau dosanya orang tua ya? Terus itu Tuhan Yesus bilang, tidak semua yang dialami orang itu adalah kesalahan atau dosa orang tuanya. Tapi justru Tuhan Yesus bisa pergunakan orang yang seperti itu untuk menyatakan mujizat bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Dan Tuhan Yesus melalui situ juga, Tuhan Yesus bisa menyatakan kebaikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah, setelah itu kira-kira dengan cara apa ya Tuhan itu menyembuhkan orang buta itu? Tuhan itu gunakan 3 hal. Pertama, dia gunakan ludah, tanah, terus itu kolam Siloam. Loh, kira-kira apa ya yang digunakan oleh Tuhan Yesus itu? Lah, kita lihat aja, kita dengarin ya. Tuhan Yesus pada waktu itu dia lihat orang buta itu, dia mulai meludah di tanah, kemudian diaduk-aduk ludah itu di tanah, kemudian dia oles di matanya orang buta itu. Tapi tiba-tiba orang buta itu bisa melihat nggak waktu Tuhan langsung oles itu ludah sama tanahnya di matanya? Oh enggak, belum. Tuhan Yesus bilang begini, sekarang kamu basuh matamu di kolam Siloam. Kira-kira orang buta itu nurut enggak ya? Tentu nurut dong, karena orang buta itu percaya bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan matanya.
kemudian dibantu sama temannya, dia jalan pergi masuk di dalam kolam, dia mulai membersihkan matanya, kemudian apa yang terjadi? Ketika dia selesai membersihkan matanya, dia buka matanya. Wow, aku bisa melihat lagi. Kira-kira orang buta itu senang enggak? Tentu senang, karena dia sudah bisa melihat. Kemudian dia tunggu, tetangganya itu bilang, loh itu kan orang buta yang suka mengemis di jalan itu ya. Iya, kok mirip ya, kok sekarang dia udah bisa melihat. Kemudian orang buta itu mulai cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan kepada tetangga-tetangga itu. Tapi tetangga itu bilang, enggak mungkin, itu mungkin cuma mirip aja. Tapi dia meyakinkan orang-orang itu bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan matanya sehingga dia bisa melihat. Tapi waktu dia ceritakan kepada tetangga-tetangga itu, tetangga-tetangganya percaya enggak sih? Tidak percaya. Kemudian dia ketemu lagi sama orang-orang Farisi itu. Dia berkata kepada orang Farisi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan matanya sehingga dia bisa melihat. Tapi orang Farisi itu orangnya iri hati, dia enggak mau kalau Tuhan Yesus itu menceritakan tentang kehebatannya, menceritakan tentang dia. Orang-orang Farisi itu tidak mau kalau banyak orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, makanya mereka juga tidak percaya. Kemudian dia mengusir orang buta itu, sekarang kamu keluar dari bait Allah ini, tidak perlu kamu di sini. Nah, kemudian dia jalan. Apakah orang buta itu sedih? Tidak. Ketika dia berjalan seperti itu, dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dia bertemu sama Tuhan Yesus, dia sangat senang. Kemudian dia tersungkur di bawah kakinya Tuhan Yesus. Kemudian dia menyembah sama Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah menyembuhkan mata saya. Sehingga saya bisa melihat. Nah, adik-adik, Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu mau supaya semua orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan itu bilang gini juga, Tuhan itu datang untuk semua orang berdosa. Jadi siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan apa? Apakah Tuhan mau menerima atau menolaknya? Pasti Tuhan menerima. Tuhan mau supaya semua itu diselamatkan. Nah, ketika adik-adik itu cerita kepada tetangga atau kepada siapapun tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang kuasa Tuhan Yesus, mereka tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya, tidak apa-apa. Adik-adik tidak perlu memaksa, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu. Kalian cukup berdoa biar Tuhan yang bekerja bagi mereka, biar mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi, kita tidak boleh bersedih kalau orang lain tidak mau mendengarkan cerita kita tentang Tuhan Yesus. Oke adik-adik, hari ini juga ada ayat hafalan loh dari Matius 5 ayat 16b. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 16b. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang terus menceritakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat. Dan walaupun orang lain tidak mau mendengarkan cerita kami, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan selalu baik bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan juga selalu memberikan anugerah yang besar bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.